Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Freedive. Hari ini saya masih di kota Ternate, berkumpul sama kawan-kawan di kota Ternate sambil menikmati indahnya kota Ternate. Saya sedang berada di Dodoku Dive Center. Kalian bisa lihat di belakang salah satu dive center di kota Ternate. Saya ditemani sama kawan-kawan scuba diver di kota Ternate. Di depan saya ada Abang Dedi, Bang Ded. Halo. Instruktur scuba diving di Ternate. Kemudian ada Om Iki Tamanyira. Halo. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada Bang Romi, bukan vokalisnya Jamrut. Mirip saja, mirip. Oke, apa kabar teman-teman semua? Baik dan sehat. Sehat-sehat ya. Bagaimana pandemi mengefek nggak sama bisnis scuba diving? Oh, sangat. Iya, tapi nikmati saja. Bisnisnya ada tapi grafiknya kecil atau memang sama sekali tak ada kemarin? Sama sekali tak ada. Hilang. Betul. Hilang. Gaib. Kira-kira kalau menurut salah satu dari kalian nih, kalau di free diving kan yang bikin mati itu karena orang tak bisa traveling. Ya. Itu yang pertama. Terus akses tanpa latihan kayak kolam dan tutup. Jadi dong tak bisa latihan memang. Banyak yang mau tapi dong tak bisa. Nah kalau di scuba diving kira-kira untuk khusus kota Ternate dia mati karena kira-kira apa ini pengaruh COVID ini kemarin? Kalau pengaruh COVID kemarin dia mati itu pertama memang intensitas orang untuk terbang ke Ternate Sama berarti sama. kurang lebihnya sebenarnya sama. Ya, terbatas terus sistem PSBB apa-apa itu yang membuat orang mulai. Tapi secara peminat banyak yang kontak, Banyak tetap ada ya. Tapi masalah waktu. Ini memang pandemi kan, Ya. jadi bukan cuma Dodoku saja yang rasa. Berkiblat dari daerah-daerah berkembang daerah-daerah berkembang pariwisata di kota-kota lain. Indonesia, Bahkan lebih parah ya di Indonesia, bahkan lebih parah juga dibanding Ternate atau Dodoku. Jadi ya nikmati saja, mau bagaimana. Ya, tidak ada jawaban yang harus selain bersyukur saja ya. Mati. Oke teman-teman, itu sedikit pemanasan sebelum kita masuk ke pembahasan intinya. Jadi sebenarnya kenapa saya datang kemari berdiskusi dengan kawan-kawan, sebenarnya itu pengen membahas satu hal yang sebenarnya kalau mau dibilang penting ya penting, sangat penting, tapi kadang untuk beberapa orang terlalu pentingkan. Ya. Malah jadi perdebatan di kalangan penggiat underwater juga sendiri, Bang Romi. Masalah yang paling utama yang akan kita bahas di sini adalah masalah decompression sickness. Decompression sickness ini sebenarnya sering dibahas, sering diperdebatkan, padahal sebenarnya tidak usah diperdebatkan. Sudah sah, sudah jelas aturannya. Tinggal orang mau pahami atau tidak terserah. Ya. Oke, jadi kita bakal bahas lebih detail tentang masalah decompression sickness di dunia underwater activity, scuba diving, free diving, spearfishing, semuanya. Cuman satu pertanyaan saja, apakah free diving dan spearfishing itu juga ada dekompresinya atau tidak? Oke, bagaimana menurut teman-teman ini? Siapa yang mau membahas lebih dulu terkait dengan pertanyaan free diving dan spearfishing? Ada yang bilang berpotensi kena dekompresi, ada juga yang bilang orang tidak perlu takut, tidak perlu kena dekompresi karena orang tak pakai tank. Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Oke. Dedi dulu ya? Ya, siap. Siap. Saya duluan deh. Saya ambil jatah ke muka sudah. Siap. Sebenarnya kalau dibilang free diving sama spearfishing, tidak perlu takut tentang dekompresi. Karena semua olahraga air pasti dekompresi. Semua olahraga air kita yang beraktivitas di air, di bawah laut, pasti dekompresi. Dari sisi divingnya, seorang bisa terkenal dekompresi mungkin karena
menghirup udara terlalu cepat atau naik terlalu cepat juga dekompresi, bisa terkena dekompresi. Ini kita coba compare pengetahuan yang ada di dunia freediving dan ada di scuba diving. Ya. Yang saya pahami itu sama saja. Nah, benar apa tidak pengaruh sebenarnya yang bermasalah itu adalah pengaruh tekanan yang ada di kedalaman tertentu dengan faktor tekanan gas yang ada di dalam torang pe badan. Maksudnya kalau menurut Bang Dedi atau salah satu dari teman-teman, ada berapa catatan di agensi, bahkan di hampir seluruh agensi. ya, Tekanan yang berlebihan yang membuat kelebihan nitrogen dalam tubuh itu membuat seseorang terkena dampak dekompresi. Dan ada faktor-faktor lain seperti usia. oh ya usia juga. Usia termasuk di atas 30 tahun. Tidak menutup kemungkinan seorang penyelam di atas 30 tahun bisa terkena dampak dekompresi. Rentan maksudnya. Ya, tidak rentan sih ya kalau dia jarang olahraga terus. Oke, berarti faktor fisik Faktor kan? fisik ya. Oke. Faktor fisik termasuk salah satu faktor seorang bisa terkena dekompresi. Oke. Kalau di freediving tidak terlalu detail sih membahas sampai situ. Kita hanya membahas masalah tekanan dan gas. Tekanan di bawah laut dan tekanan dari si gas itu sendiri. Decompression sickness kan ini erat hubungannya dengan, kalau tadi Bang Dedi singgung masalah tekanan, Ya, kemudian tekanan terlalu cepat kan. tekanan, terus ada hubungannya dengan orang punya Usia. Ya. fisik dan lain-lain. Nah, kalau kita bahas soal hubungannya dengan gas yang dihirup, nah orang pasti langsung identikan dengan nitrogen. Ya. Oke, gas nitrogen yang kita hirup. Orang awam lah, orang yang tidak terlalu paham detailnya, mereka pasti, oh iya, ini gara-gara nitrogen, apa segala macam. Apakah apa sih yang terjadi sama si nitrogen itu? Kalau ada yang bisa sedikit menjelaskan, maksudnya yang bikin torang deko ini kan sebenarnya karena ada nitrogen itu. Kalau tidak ada nitrogen kan sebenarnya tidak jadi masalah. Ya sebenarnya trompe tubuh ini kan dia ada fungsi untuk menetralisir nitrogen tadi dengan cara ya laju asken tadi. Iya. Kenapa nitrogen ini yang menjadi salah satu faktor orang bisa dekompresi? Atau ada mau Koroni ada mau tambah? Kalau kenapa nitrogen itu dekompresi ini kan penyakit dekompresi ini kan dia penyebabnya tuh kelebihan nitrogen dalam tubuh. Nah, jadi bagaimana kita harus mengurangi kelebihan nitrogen itu tadi? Ya, itu ya kita harus menyelam sesuai batas kemampuan. Itu salah satu faktor pendukung untuk kita tidak kena penyakit dekompresi. Dan kalau untuk mengurangi nitrogen dalam tubuh ya itu tadi kita melakukan safety stop. berarti kita punya badan ini manusia memang kalau bahasanya kita di freediving, Bang Ded, Koromi sama Iki, nitrogen itu tidak tercerna di dalam orang ke badan. Kalau dia terlalu banyak betul tadi, itu memang efeknya bisa meracuni orang ke badan. Makanya kalau di scuba diving harus safety stop dalam rangka merilis si nitrogen itu tadi sambil naik ke permukaan. Apa sih perbedaan antara menyelam scuba diving sama menyelam freediving? Kira-kira Iki mau menjelaskan soal perbedaan antara menyelam freediving sama menyelam scuba diving? Ya kalau pertama ya terlepas dari masalah pakai alat dan tidak pakai alat. ya kalau yang untuk scuba diving kan otomatis kita ada alat bantu pernapasan toh. Udara yang kita hirup juga sudah beda. Ya, maksudnya komposisi di alam beda sama yang air yang kita pakai di tanki. Ya itu sudah pasti efek nitrogennya dalam darah juga pasti berbeda. Tiap gas kan punya tekanan. Betul. Oksigen punya, karbon dioksida punya, nitrogen punya. Nah inilah yang sebenarnya berbeda. Beda-beda. Kalau kayak saya kan ini masuk DP tekanan di alam ini kan berbeda dengan tekanan yang di tank. Dia daya tusuk masuk ke dalam juga itu berbeda. Ada kompresi, ada tekanan maksudnya. Begitu dia naik ke permukaan, dia kan terilis sedikit. Nah kecepatan rilisnya itu yang berbeda. Makanya itu scuba diving butuh safety stop. Free diving tidak butuh safety stop. Paling itu saja. Sebenarnya begini, Ya. coach.
ada inti daripada kompresi itu perubahan tekanan. Betul, betul, betul. Kita dari 0 tekanan, maka di diving itu terhitung mulai ada tekanan itu di permukaan. Iya, Itu sudah mulai terhitung ada tekanan. satu bar. Satu bar atau satu ATM biasa ATM. atmosfer ya. Satu bar. Satu Itu atmosfer ya. ya, itu termasuk tekanan kan, hitungannya tekanan ya. Perubahan tekanan yang terlalu cepat membuat seseorang itu lebih cepat terkena dampak dekompresi. Contoh, turun terlalu cepat, naik dengan terlalu cepat, itu kan kena dekompresi. Jadi ada orang yang, saya juga pernah turun terlalu cepat juga, mungkin saja nanti diakumulasi di saat fisik Oke. lemah, Oke. pasti terkena Berarti dekompresi. yang nomor 2 adalah akumulasi. Akumulasi. Nah, ya betul Bang Ded. Jadi pengulangan repetisi dive bisa terjadi. Jadi dia istilahnya akumulasi, Ya, penumpukan nitrogen Ya. di dalam kita punya badan, akhirnya bisa mengefek juga. Betul. Betul. Agak sedikit berbeda dengan free diving dalam hal kecepatan penyelaman. Ya. Kalau nyambung dengan tadi Iki bilang kalau yaitu tadi tekanan nitrogen yang ada di dalam tangki dengan tekanan nitrogen yang ada di sini itu memang berbeda. Nah, itu hubungannya dengan kecepatan kita menyelam. Kalau scuba diving kan karena tekanannya lebih tinggi daripada yang ada di alam. Jadi mereka butuh penyelaman yang agak Slow. jangan terlalu cepat. Karena hubungannya tadi adalah kecepatan Ya. si gas itu tadi. Kalau free diving sebenarnya tidak masalah. Dia mau turun cepat, dia mau turun naik, Ya. tidak ada masalah. Selama dia tidak menyelam di kedalaman yang memang masuk kategori deep. Betul. Kalau masalah cepat naik turun tidak ada masalah. Karena besar tekanan partial pressure kalau Ya. di teori partial Ya, pressure partial dari PP, nitrogen itu tidak terlalu berdampak sebesar tekanan yang ada di dalam gas. Oke, jadi kecepatan itu kalau di free diving kita di nomor kesekian kan, kecuali dia menyelam dalam sekali. Kalau di scuba diving ya pastinya. Oke, jadi faktor kecepatan tidak terlalu berpengaruh kalau di kita, kalau di free diving. Kalau scuba ya pasti. Nah, ini menarik karena kita sudah mulai mengerucut. Kalau berbicara soal decompression sickness di dunia underwater activity, Bang Ded, kalau di scuba diving dia efeknya apa? Apa yang menjadi kategori orang dikatakan bahwa karena deko. Ya. Mual Mual juga termasuk. Banyak gejala sih. Gejala dekompresi apa banyak? Gatal. Oh iya. Ya. Ada kayak tubuh terasa gatal tapi Kesemutan. ya, tidak tahu gatalnya mana ya, kesemutan. kesemutan. Oke. Orang sini bilang kram, Gangguan penglihatan. penglihatan. Banyak sih. Pusing halus. Pusing halus itu. Iya. Hilang ketangkasan. Pusing halus itu mana? Tipis. Tipis. Iya. Tapi maksudnya sudah pernah deko? Salah satu dari teman-teman sudah Pernah. deko? Pasti pernah. Ya, pernah deko. Ringan Tapi sih. dekonya deko ringan. Oke, itu karena apa? Sadar nggak kalau Wah, ini deko nih. Karena saya tadi bikin kesalahan ini mungkin. Capek. Iya. Oh, fisik berarti Fisik, tadi. ya. Oke. Menarik. Kalau itu scuba diving oke. Apa Tapi penyebabnya? Ya. Itu tanda-tandanya biasa tidak lebih dari 24 jam. Kalau yang sudah lebih dari 24 jam biasanya sudah bukan dekompresi. Maksudnya gejala-gejala tadi Oke. kalau dirasakan setelah menyelam lebih dari 24 jam biasanya itu sudah bukan tanda dekompresi. Apa itu tandanya? Iya, misalnya kayak tadi kayak kesemutan. Iya, tapi maksudnya kalau sudah lebih dari 24 jam berarti dia Iya, apa berarti itu? Dia lapar, ini, kayak. ya, kita aman dari dekompresi sebenarnya. Dia lapar Jadi itu. kalau tiba-tiba gejala kayak mual, itu berarti mungkin lapar. Iya. Mah kambuh. Iya. Jadi betul ya teman-teman, wajib buat kita penggiat underwater untuk paham bahwa ini adalah gejala dekompresi. Karena jangan sampai sebenarnya kita udah masuk kategori dekompresi, tapi kita nggak tahu. Ya. Tapi orang tahu bahwa saya Ini ini deko. dekompresi. Ya. Jadi untuk teman-teman penggiat underwater mau scuba, kalau scuba mungkin harusnya paham ya, karena kita dari level basic juga mungkin sudah diajarkan. Ya. Kalau di free diving kita baru diajarkan masalah decompression sickness itu nanti di level advance, level 3. Kalau di scuba itu mulai open water. Ada tabel no decompression time. Oke. Ada
dari tabel itu ada bisa dihitung. ya sudah bisa dihitung. Ya, jadi buat teman-teman scuba diving harusnya lebih paham. Nah ini khusus buat free diving dan ya kita ngomong spearfishing juga, underwater fotografi juga. Kalian harus pelajari lagi lah. Terus saya diskusi sama teman-teman atau mungkin kalau ada sudah di level advance, kalian coba buka lagi manual booknya, ada bahas soal decompression sickness di sini. Good, menarik sekali. Nah kalau misalnya di scuba diving nih, ini kita coba compare antara scuba diving dan free diving dengan masalah yang sama ya, masalahnya sama. Kalau misalnya bisa kasih saya contoh kasus orang-orang yang dia bisa terkena decompression sickness. Kalau di free diving nih, ada satu faktor yang membuat kita dekompresi, yaitu menyelam terlalu dalam. Kategori menyelam terlalu dalam ini atau deepnya ini sebenarnya lebih dalam dari 50 meter. Kemudian faktor pengulangan penyelaman, repetisi dive itu, repetisi dive berulang-ulang di kedalaman yang sama, dangkal mau dalam terserah, yang penting dia lakukan terus-terus, itu dia bisa terjadi dekompresi. Kalau di scuba diving sendiri gimana? Ada miripnya di scuba diving juga ya. Di scuba diving batas menyelam wisata, scuba diving wisata ya, menyelam wisata, menyelam rekreasi ya, itu 20 meter sudah terkategori deep ya, 25 meter ya sudah terkategori deep. Menyelam ulang-ulang di kedalaman yang sama juga bisa berdampak. Menyelam di kedalaman 25 meter naiknya terlalu cepat, kasusnya terkena dekompresi. Terus dia menyelam terlalu lama di kedalaman juga bisa. Makanya lewat NDL yang sudah ditentukan. Kalau di scuba diving makanya sudah diberikan, seluruh agensi pasti punya standar tabel no decompression time. Menyelam bukan menyelam dekompresi. Di menyelam wisata pasti tekanannya itu tidak menyelam untuk dekompresi. Karena menghindar dari tadi bicara awal, seluruh penyelam, seluruh scuba tidak bisa menghindar dari kompresi yang dibuat tabel tadi. Tabel itu harus dihafal ya maksudnya. Pahami. Minimal dipaham. Maksimal paham ya. Paham. Sekarang mungkin sudah bisa ada digitalnya kan. Dive komputer mungkin ya. Jadi divecom adalah salah satu solusi juga untuk menghindar dari decompression sickness itu tadi. Apalagi kalau pakai divecom Garmin ya? Ya, Garmin. Garmin. Iya, betul benar. Kalau di free diving sebenarnya ya itu tadi sih, cuma yang menarik untuk diinfokan atau di-share ke kawan-kawan di sini adalah kita ini sepakat bahwa scuba diving juga free diving juga ada potensi kena dekompresi. Dengan teori yang ada tadi, ada faktor pressure gas, nitrogen yang tidak tercerna di dalam badan, kemudian penyelaman berulang-ulang, ada akumulasi gas di dalam kita punya badan, akhirnya semua punya dampak terkena dekompresi. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong soal penyakit-penyakitnya tadi kayak mual apa segala macam, di free diving pun iya sama. Di free diving pun gejalanya ya sama. Di sini membuktikan bahwa sebenarnya ya sama aja. Free diving, scuba diving sama saja. Karena apa? Tekanan di bawah air sama. Ya kan? Lautnya juga sama. Yang membedakan di sini hanya tekanan yang ada di dalam tangki, peralatan dan no peralatan. Iya. Itu saja, sama udara yang ada di luar sini. Oke. Nah, kalau saya tanya soal ini, bagaimana cara mengatasi? Misalnya saya ini sadar, kayaknya beko ini. Apa yang dilakukan untuk menghindar, untuk supaya cepat hilang, supaya cepat sembuh maksudnya? Kalau di diving itu menghentikan penyelaman. Kalau ada penyelaman berikut, contoh kita menyelam pertama, menyelam kedua, wah ini ada tanda-tandanya, saya tadi kayaknya dekompresi. Skip dive. Mendingan istirahat. Dibanding harus lanjut terus ada trouble. Kalau Iki? Ya kalau
tanda-tanda untuk setelah kena dekompresi tadi ya kurang lebih sama, paling menghentikan penyelaman ya tunggu sampai mungkin besok kah, ada beberapa obat jam biasanya. Kalau penanganan pertama ya diberikan oksigen murni. Makanya itu kenapa setiap kali pergi trip harus bawa oksigen murni. Minimal portable-nya harus dibawa. SOP dalam penyelaman. Itulah ya teman-teman, jadi sudah tidak perlu lagi kita perdebatkan masalah decompression sickness ini. Cukup kalau saran saya sih sebenarnya, kalau kalian memang belum tercertified sebagai seorang penyelam, mau itu scuba diving atau free diving Bang Ded, cari tahu saja lah, di internet itu banyak. Kalau kalian ragu lagi, ya silakan belajar. Artinya di Indonesia ini banyak lah agensi-agensi underwater, mau free diving mau scuba diving, terserah, kalian boleh ikut bertanya, diskusi supaya hal-hal yang seperti ini sudah tidak jadi masalah lagi harusnya. Karena kan teori ada untuk membuat kita lebih safety. Oke. Terakhir ya, saya minta opini dari teman-teman. Saya pernah dapat beberapa statementnya orang. Dia ngomongnya kayak begini, ngapain tercertified, ngapain terlisensi, teori-teori yang ada itu malah buat orang ini jadi lebih takut. Teori-teori yang ada ini terkesan menakut-nakuti kita untuk melakukan aktivitas yang kita suka ini. Menurut teman-teman kira-kira bagaimana? Kalau dari pengetahuan dan pendidikan saya sebenarnya bukan dari teori yang dibuat oleh agensi tersebut, bukan untuk menakut-nakuti, tapi membuat seseorang itu lebih paham tentang bagaimana safety dalam melakukan aktivitas underwater tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain pengetahuan, teori tadi membuat kita menjadi pengalaman, karena hasil teori tadi adalah hasil penelitian orang yang bertahun-tahun dia buat sampai mendapat skema yang diterapkan di agensi. Itu yang harus kita hargai. Saya tidak mampu hargai teori bagaimana caranya kita menyelam. Betul. Kalau Iki bagaimana sebagai penggiat underwater yang juga hidup dua alam, yang juga seorang free diver, bagaimana menurut Iki? Masalah certified ya? Ya, kalau certified, kalau saya pribadi sih opsional. Itu kalau saya pribadi ya. Tapi kalau secara segi keilmuan, apalagi saya pribadi ya, saya kurang bisa untuk belajar otodidak. Saya butuh orang untuk mentorin saya, untuk tahu ini masih dalam koridor-koridor yang betul atau tidak. Nah, dengan kita bersertifikasi, ya kita lebih tahu teori-teorinya yang betul seperti apa. Kita lebih tahu safety, batasan-batasan kita dalam free diving sesuai dengan level-level kita, scuba sesuai level kita itu di mana dengan kita bersertifikasi. Iya, menarik ya. Kalau Romi? Kalau saya ya mengenai sertifikasi menyelam Kenapa orang harus tercertified? Kenapa orang harus ambil lisensi? Satu ini saja. Kita main di dunia underwater. Itu kita main bukan di dunia manusia, kita masuk di dunia ikan. Iya. Jadi kita harus belajar bagaimana teknik-tekniknya untuk bisa seperti ikan. Ya, bisa seperti ikan, bermain bersama ikan di dalam. Kalau kita tidak punya sertifikasi, kan kita tidak tahu prosedur naik turunnya itu seperti apa, batas-batas waktunya seperti apa kan. Artinya orang ini tamu lah di underwater ya. Harus. Oke teman-teman ya, jadi dari ketiga-tiganya ini semua poinnya beda-beda, tapi intinya itu sebenarnya buat kita lebih aman, buat kita lebih safety. Jadi tidak ada yang mau menakut-nakuti. Bukan setan itu. Iya. Teori bukan setan. Bukan menakut-nakuti. Walaupun ya mungkin ada beberapa agensi khususnya free diving mungkin yang selalu menjual safety, pasang foto orang rescue, pasang foto orang blackout. Sebenarnya itu hanya kasih saja edukasi, experience tentang safety. Bagaimana kita menghindari itu? Ada jenjangnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil manfaat dari perbincangan saya dengan kawan-kawan di Dodoku Dive Center di Kota Ternate. Mudah-mudahan ada pembahasan lanjutan terkait dengan beberapa hal di underwater, Bang Dedi. Hari ini kita bahas soal decompression sickness saja. Kesimpulannya, semua orang bisa. Apapun aktivitasmu, mau scuba diving, mau free diving, mau spearfishing,
selama di alam ini ada nitrogennya, dan pressure. ada tekanannya, semua ini pasti kena. Siap. Siap. Begitu ya? Siap. Clear. Kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu. Cuma dia punya cara kita mau kena yang agak sedikit berbeda. Ya. Masing-masing orang. Masing-masing Ya. ada ininya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi, Bang Deddy atau Iki? Kalau saya paling satu sih ya. Oke, silakan. Menyelam sesuai dengan level Anda, menyelam sesuai tingkat kemampuan Anda, dan ya pastikan body yang qualified juga saat kita menyelam. Mencegah hal-hal yang yang tidak kita inginkan, ya, entah dekompresi, entah intinya safety dive lah.